Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yaitu Ana dan Udin, yang sedang terlibat dalam perdebatan kecil. Ana merasa terganggu oleh sikap Udin yang selalu menjemputnya setiap kali ia pulang bekerja. Menurut Ana, Udin menjadi terlalu posesif sejak ia menganggur. Ana tidak menyadari bahwa malam itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Ketika tiba di rumah, Ana dikejutkan oleh persiapan Udin yang telah menyiapkan kejutan romantis untuk merayakan momen spesial tersebut. Melihat usaha dan cinta Udin, Ana merasa bersalah atas perilakunya. Ia menyadari bahwa tindakan Udin sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Malam itu suasana berubah menjadi lebih hangat. Mereka memutuskan untuk menghabiskan malam bersama, melupakan sejenak semua kesalahpahaman dengan bermain futsal bersama. Pagi harinya saat Udin sedang mencuci mobil di halaman rumah, tiba-tiba seorang gadis muda bernama Sophie menghampirinya. Dengan raut wajah penuh harap, Sophie memberitahu Udin bahwa dia sedang mencari kekasihnya dan menunjukkan sebuah foto sebagai bukti. Udin yang merasa tidak mengenal orang dalam foto tersebut mengaku tidak bisa banyak membantu. Namun kejutan datang ketika Sophie mengatakan bahwa Udin adalah ayah kandung dari Gap kekasihnya. Udin terdiam sejenak, kebingungan terpancar jelas di wajahnya karena selama ini ia tidak pernah mengetahui tentang keberadaan Gap. Mendengar ini, Udin mulai merasa gelisah dan penuh dengan pertanyaan. Mendengar pengakuan tersebut, Ana mempersilahkan Sophie masuk ke rumah untuk mendengar ceritanya lebih lanjut. Di ruang tamu, Sophie mulai menceritakan bahwa Gap lahir ketika ibunya masih remaja. Udin yang mendengarkan dengan seksama mulai teringat dengan mantan kekasihnya bernama Rowena. Ketika mereka berpisah, mereka tidak menyadari bahwa Rowena sedang mengandung anak mereka. Sophie kemudian menambahkan bahwa Rowena telah meninggal 3 tahun yang lalu. Udin merasa terguncang mendengar berita itu, merasakan campuran antara penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Mengetahui kondisi Sophie yang sedang hamil dan tidak memiliki tempat tinggal, Udin mengambil keputusan untuk menawarkan Sophie tempat tinggal sementara di rumah mereka hingga mereka bisa menemukan Gap. Ana yang sejak awal tidak setuju dengan keputusan itu merasa keberatan. Dia merasa Udin terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perasaannya. Malam itu Udin dan Ana memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan berdansa diiringi lagu romantis yang mengalun lembut. Suasana yang hangat membawa mereka untuk memulai permainan futsal. Namun momen itu tiba-tiba terhenti ketika Sophie muncul di depan mereka, mengganggu kebersamaan yang baru saja mereka nikmati. Keesokan paginya, Udin dan Ana membawa Sophie ke kantor polisi untuk melaporkan Gap sebagai orang hilang dan memasukkan data-datanya ke dalam daftar pencarian. Setelah menyelesaikan urusan di kantor polisi, mereka pulang dengan harapan bisa segera menemukan Gap. Seperti hari-hari biasanya, Ana yang bekerja harus meninggalkan Sophie dan suaminya di rumah. Udin merasa gelisah melihat Sophie yang sering tampil menggoda. Ketidaknyamanan ini mengganggu pikirannya sepanjang hari. Ketika Ana pulang kerja, Udin pun segera mengajak Ana bermain futsal untuk meredakan kegelisahannya. Namun saat mereka bermain, pikiran Udin terus terganggu oleh bayangan Sophie. Meskipun Ana ada di sisinya, Udin merasa sulit untuk fokus karena ingatan tentang Sophie selalu muncul di benaknya. Beberapa hari kemudian, Ana memutuskan untuk cuti kerja agar bisa menemani Udin dan Sophie mencari Gap di kampung halaman ibunya. Mereka berangkat dengan harapan menemukan petunjuk yang bisa membawa mereka kepada Gap. Sesampainya di sana, Udin segera menghadapi kemarahan saudara Rowena yang langsung memberikan tamparan keras. Sophie yang berdiri di belakang Udin terkena imbas tamparan itu secara tidak sengaja. Insiden tersebut mengakibatkan Sophie harus kehilangan calon anaknya, sebuah tragedi yang menghantam mereka semua dengan keras. Udin merasa sangat bersalah dan terpukul atas kejadian tersebut. Dia menyadari bahwa tindakan masa lalunya telah membawa dampak buruk yang tak terduga, menghancurkan harapan Sophie. Merasa bertanggung jawab, Ana dan Udin merawat Sophie dengan penuh perhatian. Hari demi hari berlalu dan keadaan Sophie pun perlahan membaik. Suatu hari ketika di rumah hanya ada Sophie dan Udin, Udin memperhatikan bahwa Sophie sering termenung setelah kehilangan bayinya. Udin merasa prihatin melihat keadaan Sophie yang mendalam. Berusaha menghiburnya, Udin berinisiatif untuk mengajak Sophie berdansa.
Ia kemudian memutar lagu romantis yang biasa ia dengarkan, berharap bisa membawa sedikit kebahagiaan pada Sophie. Sophie awalnya ragu, namun perlahan-lahan ia mulai menikmati momen tersebut. Suasana yang awalnya penuh keharuan mulai berubah menjadi lebih hangat dan akrab. Namun seiring dengan tarian mereka, Udin dan Sophie mulai merasakan ketertarikan yang tidak bisa mereka abaikan. Momen tersebut berubah menjadi permainan futsal yang tak bisa mereka hindari. Sejak saat itu mereka secara diam-diam terus melakukan olahraga yang menyenangkan tersebut. Suatu hari, Sophie menunjukkan tanda-tanda kehamilan secara terang-terangan di depan Anna. Anna merasa sangat marah pada suaminya yang telah terlibat dalam hubungan yang melibatkan kekasih anaknya sendiri. Meskipun Anna telah disakiti dengan sangat dalam, ia tetap tidak tega untuk mengusir Sophie dari rumah mereka. Sebaliknya, Anna memutuskan untuk meminta Sophie untuk tetap tinggal dan merawat kandungannya. Beberapa hari berlalu, Anna yang hendak pergi bekerja terkejut dengan kedatangan Gap di depan rumah mereka. Gap mengungkapkan bahwa pada awal kehamilan Sophie, ia merasa sangat terkejut dan sulit menerima kenyataan tersebut. Awalnya Gap akan merencanakan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Namun seiring berjalannya waktu, Gap mulai membuka hatinya dan kini telah siap untuk mengemban peran sebagai seorang ayah. Dan sebagai kepala rumah tangga, Udin pun mengizinkan Sophie dan Gap untuk tinggal bersama dengan mereka. Sementara itu, tanpa mengetahui hubungan antara Sophie dan ayahnya, Gap mengajak Sophie bermain futsal malam itu, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan bersama. Pagi harinya, suasana di rumah menjadi gaduh karena Sophie mengeluarkan bercak merah akibat permainan futsal semalam dengan Gap. Meskipun kandungan Sophie masih bisa diselamatkan, kejadian ini mengungkapkan pada Gap tentang hubungan antara Sophie dan ayahnya. Hal ini membawa kejutan dan kebingungan tersendiri bagi Gap menghadapi fakta bahwa ayahnya terlibat dalam kehidupan Sophie sedemikian rupa. Ketika tiba di rumah, Gap langsung membuat perhitungan kepada Udin. Setelah itu, Gap pergi meninggalkan Sophie dan menghilang. Namun beberapa hari kemudian, ia kembali dengan niat membawa Sophie pergi dari sana. Namun saat itu Sophie dan Udin sedang tidak berada di rumah. Sementara menunggu kepulangan mereka, Anna dengan hati terbuka bercerita kepada Gap tentang penderitaannya dalam urusan rumah tangga yang telah lama ia hadapi. Anna mengungkapkan perasaannya yang dalam terkait perjuangan dan pengalaman yang telah dilaluinya, mencoba untuk memahami situasi yang rumit yang mereka hadapi bersama. Setelah mengetahui kesedihan Anna, Gap berusaha memberinya dukungan dan kenyamanan. Namun suasana hening malah membuat mereka terbawa perasaan dan akhirnya bermain futsal dengan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi rutinitas bagi mereka dan suatu hari Anna mendapatkan dirinya hamil, sebuah berita yang ia tunggu-tunggu dengan rasa haru. Meskipun Udin tidak menyadari bahwa Anna sedang mengandung anak dari Gap, kehamilan ini menjadi hadiah besar bagi pasangan tersebut. Lalu film pun selesai.